Gimana kita berpijak? Di situ kita dipajak. Akhir-akhir ini banyak banget ya berita-berita tentang pajak yang bikin kita itu naik pitam. Dari pajak yang masuk akal sampai pajak yang bikin kita itu pengen ngelempar sendal ke TV. Ini adalah sederet berita-berita pajak yang viral akhir-akhir ini. Yang pertama, nomor rekening 3 bulan nganggur diblokir oleh PPATK. Yang kedua, tanah terlantar ditelantarkan akan disita oleh negara. Yang ketiga, amplop kondangan bos kena pajak. Yang keempat, pedagang online shop kena pajak 0,5%. Yang kelima, UMKM dengan omset 15 juta ke atas kena pajak 10%. Yang keenam, emas batangan kena pajak 0,25%. Dan yang ketujuh, WA call itu bakal dihapus karena merugikan provider. Wajar sih ini kalau rakyat itu pada ngamuk sampai memnya Bu Sri Mulyani bertebaran kayak gorengan di pasaran. Tapi teman-teman jangan langsung emosi dulu. Karena banyak berita-berita tadi itu yang nggak bisa ditelan mentah-mentah. Meskipun ada yang benar 100%. Makanya tak jelaskan di video ini. Dajiahao, wo jiu Intan,欢迎来到我的频道 Dynasty 消息。T-shirt yang Intan pakai ini gambar Konfusius ya. Lah kenapa kok megang banner 8 kali 3 sama dengan 23? Apa Konfusius nggak bisa ngitung? Ada cerita di balik ini. Kalau teman-teman pengen tahu ceritanya, ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh open PO sampai 10 Agustus. Bisa di check out via Shopee. Selain Konfusius ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman sendiri. Untuk custom marga ini ada berbagai efek ya, kayak glow in the dark, kalau di petengan itu nyala. Ada juga efek emas, emasnya itu berkilau. Ada juga efek rainbow. Efek rainbow ini kalau kena cahaya itu keluar hologramnya. Kalau teman-teman nggak mau aneh-aneh, tanpa efek juga ada. Polo shirt juga ada, mau tulisan besar di dada tengah atau tulisan kecil di dada kiri juga ada. Selain custom marga ada juga tokoh-tokoh Tiongkok lainnya seperti Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, Kera Sakti, Hakim Pao, tokoh Samko lengkap banget mulai dari Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan. Dan yang terbaru nih, new release adalah t-shirt Neca. Silakan di check out, jangan sampai kehabisan. Okay, let's start! Yang pertama, nomor rekening 3 bulan nganggur diblokir oleh PPATK. Pertama kita bahas yang paling viral, paling heboh, dan paling bikin netizen naik pitam. Rekening 3 bulan nganggur diblokir sama pemerintah. Jujur ya, Intan sendiri itu ya agak was-was ya soal keamanan bank. Jadi Intan itu sebenarnya sudah ada wacana untuk ngebagi-bagi tabungannya Intan. Jadi ada rekening utama yang aktif yang untuk jual beli gitu ya. Terus ada juga rekening-rekening yang sengaja Intan pasifkan, ndak tak sambungkan ke mobile banking. Itu jadi kayak banker cadangannya Intan gitu loh. Misal ada hacker berhasil ngehack rekeningnya Intan masih punya cadangan, nggak habis di satu rekening kayak gitu. Belum kesampaian loh Intan ngelakuin itu, kok ya ada wacana kayak gini. Apakah ini benar? Benar, PPATK sendiri yang mengumumkan hal ini. Apa itu PPATK? PPATK kepanjangan dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan. PPATK ini kerjaannya itu memantau rekening-rekening yang mencurigakan. Jadi kayak detektifnya rekening, kurang lebih kayak gitu. Tapi guys, info ini ya jangan ditelan mentah-mentah begitu saja. Klarifikasi, yang pertama, rekening Anda itu tidak diblokir, tapi dibekukan. Beda ya, karena kalau diblokir itu kan disita negara. Nggak, bisa dipakai, tapi cuman nggak bisa dipakai sementara. Selama dibekukan tidak bisa dipakai sementara, tapi belum jadi hak miliknya negara. Ada alasan kenapa PPATK itu membekukan rekening yang pasif. Menurut CNN, dormant account itu ya rekening pasif gitulah ya. Itu sering dijadikan alat-alat yang nggak benar untuk tindakan-tindakan pidana kayak penipuan online,
judol, pencucian uang, dan lain-lain, yang mana ini ngebikin rakyat jelata itu jadi korban. Apa yang dilakukan PPATK itu juga bukan ujuk-ujuk kemauannya PPATK, itu mestinya sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Tapi ya namanya rakyat ya, sudah capek mikirin cicilan, sekarang rekening tidur pun diusik. Langsung ramelah protes di mana-mana, sampai Pak Hotman Paris pun ikut nimbrung. Kurang lebih Pak Hotman Paris itu bilang kalau ini melanggar hak asasi manusia. Nggak cuman ngomong loh, Pak Hotman Paris itu juga berusaha keras supaya pemerintah itu mencabut aturan pemblokiran rekening yang dianggap ngebikin ribet rakyat jelata. Tentu dipakai sama ibunya, apalagi orang kampung. Masa rekeningnya harus dibekukan? Dan itu kan melanggar hak ajasi. Bapak-bapak tidak berhak membekukan rekening orang kalau memang dia tidak pakai atau dorman rekening. Usai digempur netizen plus pengacara kondang, akhirnya menurut BBC, PPATK membuka blokir 28 juta rekening nganggur yang sempat dibekukan. Kalau teman-teman ada yang nomor rekeningnya dibekukan, teman-teman bisa mengajukan komplain ke ini. Link ini di deskripsi juga tak cantumkan linknya. Pokoknya poin pentingnya, duit Anda aman. Nggak diambil sama pemerintah. Bener dari dulu itu juga sudah ada aturan dari bank ya, kalau rekening nggak dipakai selama 6 bulan akan dibekuin. Yang Intan tahu itu 6 bulan, bukan 3 bulan. Tapi kalau yang ngebekuin bank, diaktifkan lagi itu gampang. Tinggal ke CS, simsalabim sudah kebuka nomor rekeningnya. Nah, kalau yang ngebekuin PPATK ribet plus lama pula. Ini ada berita yang mana Intan nggak tahu ya ini hoax bener atau enggak. Ada seorang ibu yang meninggal gara-gara penanganan medisnya itu terlambat, gara-gara duitnya itu dibekukan sama PPATK. Ya semoga ini tidak benar, semoga ini hoax. Ya tapi kalau benar gimana guys? Yang kedua, tanah terlantar ditelantarkan akan disita oleh negara. Zaman sekarang punya tanah itu susah, tanah itu harganya selangit. Kita berjuang berdarah-darah ngumpulin duit supaya bisa beli tanah. Lah kok baca berita ini kayak bercanda gitu ya. Tanah sertifikat yang nggak pakai 2 tahun itu bakal diambil alih oleh negara. Ini pemerintah serius atau mau ngetes kesabaran rakyat? Komen netizen gimana? Auto ngamuk dong. Bangunan pemerintah aja banyak yang terbengkalai, kok bisa-bisanya ngambil tanahnya rakyat? Apakah rakyat itu nggak boleh punya tabungan? Nggak boleh punya tanah? Cuman pejabat doang yang boleh? Berita ini bener nggak sih? Bener. Menurut CNN dan sumber hukum resminya, tanah yang ditelantarkan meski sudah bersertifikat dan bayar pajak bisa dikategorikan sebagai tanah terlantar kalau nggak ada aktivitas di atasnya. Tapi teman-teman jangan panik dulu, ini prosesnya itu ndak ujuk-ujuk langsung diambil kayak utang koperasi gitu, ndak, ada prosedurnya. Pemilik itu bakal disurati oleh pemerintah dan pemerintah itu nunggu reaksi itu selama 587 hari, itu bukan waktu yang singkat juga ya. Apabila tidak ada reaksi dari pemilik, maka ditetapkan sebagai tanah terlantar. Pemilik pun itu bukan cuma sekali doang loh disurati, sampai 3 kali. Kalau 3 surat ini diabaikan semua, barulah tanah ini diambil alih oleh negara. FYI ya guys ya, ini sebenarnya bukan berita baru juga. Ada PP nomor 20 tahun 2021 yang sudah ngebahas tentang ini. Entah kenapa ini kok lagi naik aja sekarang. Padahal ini hukumnya itu sejak 2021. Entah siapa yang menggoreng. Tujuannya ini supaya kalau ada tanah telantar tidak dikuasai oleh preman dan bisa dijadikan untuk kepentingan umum. Sebenarnya kalau kita lihat dari kacamata positif, ya ada benernya loh guys. Misalkan ada orang meninggal punya tanah yang mana orang itu tidak punya saudara sama sekali. Kalau kejadiannya kayak gitu, daripada diambil sama preman, ya mending diambil sama negara. Yang ketiga, amplop kondangan bos kena pajak.
Pemerintah bilang bakal majakin amplop kondangan. Nah lo, ini maksudnya gimana ya? Apa kita kalau ngadain hajatan ada petugas pajak yang berdiri di samping kotak sumbangan itu? Ini membuktikan kalau pemerintah selalu ada di setiap kita bahagia. Jadi guys, menurut Detik dan Inews yang ngebocorin ini Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI yang namanya Mufti Anam. Disclaimer supaya teman-teman nggak salah sangka, Mufti Anam ini itu bukan yang mencetuskan ide ini ya, malah dia itu salah satu orang yang nggak setuju. Makanya saking nggak setujunya ini sampai dibocorin kayak gini. Jadi kita mesti berterima kasih sama Pak Mufti Anam ini. Mufti Anam nyebut bakal ada rencana amplop kondangan itu akan dipajai. Dan wacana itu muncul gegara dividen BUMN itu sekarang nggak masuk ke kas kementerian, masuk ke Danantara. Gegara duitnya itu nggak masuk kas negara, tapi masuk ke Danantara. Akhirnya negara jadi puyeng dan timbullah wacana-wacana ajaib kayak gini. Kayak pajak amplop kondangan, pajak online shop, pajak UMKM 10%. Habis gini oksigen bakal kena pajak juga kali ya. Ngaco loh, masa nyumbang ke manten aja? Pemerintah itu pengen bagian. Ini kondangan apa rapat komisi? Netizen rame-rame nyinyir, apa semiskin itu negara ini sampai ngiler lihat kita itu nyumbang ke orang yang hajatan. Terus timbal baliknya apa juga kalau amplop hajatan itu dipajekin? Apakah kalau misalkan pengantinnya itu nextnya hamil, pemerintah mau nanggung biaya lahiran? Menanggapi hal ini, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rosmauli, buset, panjang banget gelarnya, itu menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki rencana untuk mengenakan pajak terhadap amplop kondangan. Oh, itu wacana liar itu hoax itu. Ya untung ada yang ngebocorin ya kan. Yang keempat, pedagang online shop kena pajak 0,5%. Pedagang online shop gemes ya ngedenger berita ini. Soalnya kita kalau jual item itu per itemnya itu sudah dipotong loh. Jadi gini, Intan mau share pengalamannya Intan karena Intan juga main di online shop ya, di toko orange sama toko hijau. Kita per item kalau laku itu sudah dipotong. Jadi kalau Intan jual kaos ini 100.000 nih ya, teman-teman bayar 100.000. Yang Intan terima itu ya bukan 100.000, sudah dipotong lagi pajak 15%. Sehingga Intan mikir pada waktu itu dia, karena Intan sudah ngebayar ke online shopnya, ya yang pajak itu urusan sama online shopnya. Intan awalnya mikir kayak gitu, itu yang pertama. Yang kedua, toh Intan penjualannya juga di bawah 5 juta per bulan, kan mestinya masih bebas pajak gitu loh. Intan juga awalnya itu idealis banget, ditawari promo-promoan gitu kan sama online shop. Ayo jadi member pro. Kalau member pro itu keuntungannya nanti produkmu itu dinaikkan sama online shop, terus nanti yang beli dapat bebas ongkir. Tapi Intan nggak mau, soalnya Intan males ribet, itu yang pertama. Yang kedua, ngapain sama online shop mau naik-naikkan, dilihat orang banyak pun percuma, karena brandnya Intan ini segmented, nggak semua orang itu ngerti. Kayak yang baju yang Intan pakai, ada bapak-bapak bawa spanduk 8x3 sama dengan 23. Orang awam tuh bakal bingung ya kan, ini kaos model apa atau ini bapaknya nggak bisa ngitung apa gimana, kok 8x3 sama dengan 23, padahal ada cerita di balik ini yang mana orang awam kalau ngelihat itu nggak bakal ngeh. Jadi ya Intan pikir percuma lah kalau dipromosikan, mereka percuma. Jadi ya males ikut promo-promoan kayak gitu. Dan Intan juga kepengin ngitung labanya itu gampang. Intan modalnya segini, per penjualan labanya segini. Sebenarnya Intan pun untuk penjualan satu kaos ini labanya itu juga nggak banyak. Nah terus penjualannya Intan kan laku. Terima kasih sama teman-teman yang sudah ngebantu Intan. Karena penjualannya Intan itu sudah ratusan nih ya, harus mau nggak mau diwajibkan ikut member pro. Padahal Intan nggak mau. Ya makanya teman-teman sekarang kalau beli itu dapatnya bebas ongkir. Bukan karena Intan ikut programnya, tapi karena dipaksa, diwajibkan. Ya kalau ikut mau nggak mau ikut member ya harus bayar itu juga. Jadi Intan mesti ngitung ulang, merubah
harga, tentu saja dinaikkan harganya, tapi nggak tak naikkan. Soalnya masih males. Ini aja Intan sudah kaget kan, isyok kan nggak nyangka gitu loh, diwajibkan harus ikut yang member pro. Lah kok ternyata ada kejutan lagi dari pemerintah, pajak itu nambah 0,5%. Iya, kita kok berasa dilahirkan untuk pemerintah gitu ya. Dan aturan ini sah sudah berlaku sejak 14 Juli tahun 2025. Alasannya karena pemerintah ingin memberi perlakuan yang adil antara pedagang offline dan online. Yes, bagus, adil kena pajak semua. Meskipun pemerintah itu ngasih kayak fasilitas kayak pajak 0,5% ini langsung dipotong kok dari e-commerce-nya. Jadi nggak usah susah-susah ngitung, nggak usah susah-susah pergi ke kantor pajak. Ya tetap aja nggak ngefek, tetap aja itu hal yang memberatkan. Soalnya Intan sellernya sendiri kan, tahu itu berat. Yang kelima, UMKM dengan omset 15 juta ke atas kena pajak 10%. Pedagang beromset 15 juta ke atas bakal dikenakan pajak 10% omset ya guys ya. Omset itu penjualan kotor, belum dikurangi biaya apapun. Berarti kalau kita dagangannya laku 15 juta, meanwhile modal kita 13 juta, pajaknya itu dipotong dari 15 juta, bukan dari laba bersih yang 2 juta itu. Artinya 1,5 juta untuk pemerintah, 500.000 untuk kita. Yang bikin lebih ngelus dada sebenarnya fraksi PKB di Malang itu ya, itu sudah mengajukan kalau batasnya itu jangan 15, 25 juta aja supaya UMKM itu bisa napas sedikit. Tapi ini ditolak oleh DPRD dan Pemkot Malang. Enggak, batasnya 15 juta. Wah ya, ini UMKM merasa tercekik ya. Ini pemerintah itu mau matiin UMKM apa gimana? Tapi tenang, jangan keburu-buru naik pitam. Ini diklarifikasi ya di podcastnya Roy Sakti. Di DPRD Malang itu datang sendiri. Dia bilang kalau 10% itu khusus untuk UMKM resto. Yang mana pajak itu juga dibebankan ke konsumen seperti yang biasanya kita makan. Ya kalau di Surabaya nih ya, kalau teman-teman makan di restoran itu pasti nanti bawahnya itu ada tulisan pajak 10%. Nah yang dimaksud itu kayak gitu ya, kayak kita kalau makan biasa. Yang keenam, emas batangan kena pajak 0,25%. Mulai 1 Agustus, beli emas batangan kena pajak 0,25%. Yang ngomong ini bukan grup WA, bukan tetangga sebelah, tapi Ibu Sri Mulyani pada tanggal 25 Juli kemarin. Tapi tenang guys, ini bukan buat orang yang biasa beli perhiasan emas gitu ya, tapi khusus untuk bullion bank alias bank-bank gede yang jual beli emas batangan, yang mana ini sudah dapat izin resmi dari OJK. Misal beli emas 100 juta kena PPN 10% plus sekarang ada tambahan 0,25%. Mungkin teman-teman bertanya, loh ini kan sudah berita lama, sejak dulu kalau beli emas batangan ya sudah dipajekin. Yang dipajekin itu PPN 10%. Ini kena tambahan lagi 0,25%. Jadi PPN plus PPH yang 0,25% ini baru tambahan, yaitu PPH. Tapi teman-teman jangan khawatir, ini bukan untuk konsumen akhir, ini untuk bank bullion saja kok yang jual beli emas. Dan yang ketujuh, WA call itu bakal dihapus karena merugikan provider. Pemerintah mau ngapus WhatsApp call karena kata pemerintah nggak boleh telepon gratis. Apa? Telepon gratis? Lah wong kita itu bayar wifi, bayar kuota, iya kan? Jadi gini, sebelum ada WA, jadi awal-awal itu ya, telepon itu kita bayar loh, bayarnya pakai pulsa. SMS kita juga bayar pakai pulsa per SMS, itu pun satu SMS dibatasin cuman 100 karakter doang. Sehingga zaman dulu kalau nggak penting-penting amat itu ya nggak telepon dan nggak SMS. Kayak sekarang model-modelan PDKT. Halo, apa kabar? Baik, lagi apa? Ya, itu kalau zaman dulu nih ya, halo, sekali ngirim Rp350, dibales halo juga Rp350 lagi. Zaman dulu tuh ndak ada ya istilahnya chat unlimited, telepon unlimited, ndak ada. Nah, masalahnya sekarang pemerintah itu ada wacana untuk membatasi telepon gratis sama video call dari WA.
Menurut CNBC, pemerintah mempertimbangkan pembatasan wilayah VoIP. VoIP itu singkatan dari Voice over Protocol Internet. Jadi pemerintah itu bakal membatasi kayak video call dari WA, Zoom meeting, karena dirasa ini hal yang gak adil buat provider yang ngebikin jaringan. Tujuannya dibikin supaya saling menguntungkan. Jadi WA kalau nggak bisa video call, nggak bisa telepon-teleponan, ya itu kayak SMS aja tapi unlimited gitu doang. Yang ngomong ini Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kementerian Komdigi Denny Setiawan. Mendengar berita ini, operator sangat menyambut gembira, setuju banget. Tapi masyarakat marah. Untunglah kekuatan netizen yang menang. Komdigi pastikan tidak akan ngebatasi VoIP. Bahkan bilang usulan ini gak pernah ada di agenda resmi kementerian. Ya oke lah, syukurlah. Pokoknya endingnya kita semua bisa WA-an, bisa video call-an, bisa telepon-teleponan gratis. Kita tahu ya, zaman sekarang cari duit itu susah. Ibarat ngambil air di gurun pasir, dapatnya cuma setetes-setetes. Yang butuh banyak, duitnya kagak ada, duitnya itu langka. Duit ini dibutuhkan semua orang. Jadi wajar banget kalau duit itu jadi isu yang sangat sensitif. Sensitifnya itu tingkat tinggi. Bahkan urusan rumah tangga, teman-teman bisa cek di Google. Intan lupa sumbernya apa karena sudah ngecek sejak lama ya. Penyebab perceraian nomor 1 guys, itu bukan perselingkuhan loh. Penyebab perceraian nomor 1 itu duit. Makanya ya Hotman Paris meskipun selingkuhnya itu kayak sinetron berseri, tapi rumah tangganya itu tetap utuh karena duitnya kuat. Tapi ini Intan nggak mendukung perselingkuhan loh ya. Perselingkuhan itu nggak boleh. Apalagi udah miskin selingkuh pula. Terus minta rumah tangganya mau utuh. Makanya kalau ada berita-berita yang nyenggol tentang duit, tentang pajak lah, tentang rekening diblokir lah, belum sempet baca detailnya, rakyat sudah naik pitam, keburu mau banting sendal. Tapi guys, info-info tentang gini, yang sensitif-sensitif kayak gini, ini sebenarnya itu banyak yang sudah dibumbui hoax atau cuman clickbait doang. Jangan sampai emosi itu nyamber kita. Sebelum kita marah-marah, kita pastikan dulu infonya itu benernya kayak gimana. Karena kadang yang bikin panas itu bukan kebijakannya, tapi caranya orang ngegoreng di media sosial. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.